setiap kekayaan yang kita raih itu akan menuntut bayaran yang lebih tinggi. Bukan cuma bayaran uang, tapi bayaran jerih payah itu juga menuntut kita mengeluarkannya lebih tinggi. Jadi untuk kaya itu perlu yang namanya jerih payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa ya untuk pertemuan kali ini. Saya ingin membicarakan persoalan bahwa kamu ingin kaya nggak? Ingin. Oke. Nanti dengan mengikuti konten saya bisa berpikir ulang loh. Iya ya, saya bisa capai nggak ya? Bisa mencapainya apa enggak ya? Karena ya yang namanya kaya itu capek. Iya, menjadi orang kaya itu capek. Sebabnya apa? Sebabnya yang namanya kekayaan itu datang beserta dengan tingginya tuntutan daya bayar. Saya ulang, kekayaan itu datang beserta tuntutan tingginya daya bayar. Kira-kira kita punya satu toko kelontongan kecil. Dengan kita punya mall, itu kaya yang mana? Kaya punya mall apa kaya punya toko kelontongan kecil? Punya mall. Ya, lebih kaya ketika kita punya mall. Tapi tuntutan bayarannya besar mana? Besar mall. Itu. Tuntutan bayarnya besar mall. Jadi kekayaan itu pasti datang beserta dengan tuntutan daya bayar ini. Sudah pasti. Maka jangan dikira orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang berlimpah. Enggak. Persoalan kebutuhan hidup, kemudian tidak ada uang, itu terjadi. Ya, persoalan kekurangan uang itu terjadi pada semua level kehidupan. Yang miskin, mereka kemudian kekurangan uang. Yang kaya juga akan selalu kekurangan uang. Persoalannya adalah kapan kita makin kaya, maka tuntutan daya bayar kita juga semakin tinggi. Terus seperti itu. Makanya negara-negara maju, hidup di negara-negara maju jangan dikira senang. Di sana mahal kehidupannya. Biaya hidup sangat mahal. Kayak gitu. Kenapa mahal? Dikarenakan negara-negara maju itu negara-negara kaya. Semakin kaya, maka daya bayar yang dikeluarkan, tuntutan daya bayar itu juga semakin tinggi. Maka biaya hidup di negara-negara kaya makin gede, apa-apa mahal. Lah iya coba, kita di sini kalau mau pipis di toilet umum berapa keluar biaya? 2.000. 2.000 rupiah ya. Di Eropa berapa? 1 euro. Nah sekarang kalau kurs euro 18.500, berarti kita pipis sekali harus keluar uang 20.000. Jangan dikira di negara-negara maju itu kemudian stresnya tidak tinggi. Enggak, stresnya tinggi. Dan rasa kekurangan uangnya tetap utuh. Antara orang miskin dengan orang kaya. Karena makin kaya, otomatis daya bayar juga semakin tinggi. Kayak gitu. Wong dulu saya waktu masih miskin, uang sebulan itu 3 juta ya cukup. Kayak gitu loh. Sekarang, aduh, penghasilan berapa puluh juta pun tiap bulan, ya habis. Karena apa? Kebutuhan saya juga semakin tinggi akhirnya. Kayak gitu loh. Nah, sebab ini kemudian, apapun kekayaan yang kita tarik, maka daya bayar yang harus kita keluarkan semakin tinggi. Terus seperti itu. Makanya ciri negara itu miskin, apa-apa murah. Atau kita itu kemudian berkunjung ke negara berkembang,
juga di sana apa-apa murah karena standar seperti negara kita biaya hidupnya. Tapi begitu kita masuk ke negara yang di atas kita, yaitu negara maju, ya sudah kaget kita itu loh. Kok segini ya? Kok segini ya? Kayak gitu. Lah wong saya pernah kok di Amsterdam itu kan banyak makanan-makanan khas Indonesia karena dulu Belanda itu menjajah Indonesia kan. Iya. Saya cuma beli karedok. Karedok di sini berapa sih? 10.000 kan? 10.000. Ya 10.000. Di Amsterdam berapa? 550.000. Batur. Dear, ya Allah, di rumah itu cuma 10.000, di sana 550.000 rupiah, krusnya kurang lebih sebegitu. Ini karena seperti itu. Nah karena ini, kalau kemudian kita mengatakan orang kaya itu orang yang berlimpah uang, enggak juga. Karena kebutuhan mereka juga semakin gede. Itu loh, semakin gede. Lah ini, setiap kekayaan yang kita raih itu akan menuntut bayaran yang lebih tinggi. Bukan cuma bayaran uang, tapi bayaran jerih payah itu juga menuntut kita mengeluarkannya lebih tinggi. Jadi untuk kaya itu perlu yang namanya jerih payah. Bayaran jerih payah itu tinggi. Ngerti nggak Raffi Ahmad? Iya. Nah, Raffi Ahmad itu kan mungkin selebritis terkaya sekarang ya. Iya, betul. Berapa dia itu membayarnya jerih payahnya? Sampai detik ini beliau kerja dalam sehari semalam 18 jam. Bayangkan coba. Lalu saya kerja 8 jam aja sudah oksigennya sudah habis. Dia karena punya minat yang tinggi, punya keinginan untuk mencapai kekayaan yang super tinggi, tertuntut kerja sehari semalam 18 jam. Khairul Tanjung, pengusaha Indonesia itu, Khairul Tanjung, salah satu pengusaha kaya Indonesia. Dulu, beliau itu awal-awal membangun karir bisnis, karir usaha, bisa sejaya sekarang. Sama seperti Raffi Ahmad. Kerjanya sehari semalam 18 jam. Kalau sekarang, beliau itu sudah lebih berdamai, sudah menurunkan intensi kerjanya. Hanya berapa? 14 jam dalam sehari semalam. Jadi ini, orang kalau ingin kaya, maka akan dituntut oleh alam semesta ya untuk mengeluarkan daya juang yang tinggi. Lah orang berjuang capek nggak? Capek. Capek. Itu, capek. Jadi jangan dikira kemudian mereka itu membayar dengan nilai yang rendah. Tidak bisa. Jerih payah mereka itu pasti tinggi sekali. Dan bukan cuma kekayaan harta. Semua jenis kekayaan, entah itu kekayaan ilmu, entah itu kekayaan pengaruh, semuanya membayarnya dengan jerih payah tinggi. Kalau tidak disuruh membayar dengan uang, ya disuruh membayar dengan jerih payah. Ini. Wong saya sekarang ya, sedikit banyak mungkin ilmu saya laku di media sosial. Berarti saya punya kekayaan ilmu, katakanlah kayak gitu ya. Sedikit-sedikit saya punya kekayaan ilmu. Tapi apa? Dulu saya membayarnya sangat tinggi. Yang namanya waktu di pondok pesantren, saya tidur itu setiap malam itu jam 2 malam. Karena jam 12 malam itu wajib untuk nyebutnya itu mujahadah. Tapi zikiran bersama. Ya. Istighosah semua santri. Jam 12 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 2 malam saya ke makbaroh, ke makom pendiri pondok pesantren. Ziarah kubur sampai jam 2. Jam 2 saya baru tidur. Bangun jam 4. Subuhan langsung ngaji. Nanti selesai ngaji pagi itu sekitar jam 10. Itu. Jam 10 saya baru bisa istirahat pagi, siang, jam 10 sampai jam setengah 2 siang. Jadi saya sholat zuhur itu selalu akhir. Kayak gitu loh. Karena jamnya adalah jam istirahat. Nah ini berarti kan saya siang tidur antara 3 jam, malam cuma 2 jam. 2 jam. Itu berarti cuma tidur cuma berapa? 5 jam. Itu saya jalani bertahun-tahun.
Saya bisa tidur puas cuma kalau hari Jumat, hari libur. Kayak gitu. Nah ini, saya punya kekayaan ilmu, ternyata harus melakukan jerih payah seperti itu, bertahun-tahun tidur hanya sekitar 5 jam. Kecuali Jumat. Makanya hari Jumat itu betul-betul bagi saya itu hari perayaan. Hari raya betul-betul. Ini ya. Hari Jumat itu betul-betul hari raya bagi saya. Itu. Hari raya tidur. Itu ya. Hari raya tidur. Bisa merayakan tidur dengan pulas. Setelah itu setat lagi. Berarti kan betul-betul kaya itu menuntut jerih payah. Makanya kita bisa mengambil keuntungan profit kekayaan dari sebuah toko. Misalkan ya, kita buat toko. Di sana kita mau mengambil profit, dan profit itu yang disebut dengan kekayaan. Kita dituntutkan untuk capek, harus melayani pembeli, harus ulakan, harus mengatur dagangan, menata dagangan, merawat toko, membersihkan toko, dan lain sebagainya, mengurus manajemen, mengurus pembayaran. Orang punya toko itu capek. Kayak gitu. Itu baru mau mengambil kekayaan dari toko. Maka semua bentuk kekayaan, entah itu kekayaan material, entah itu kekayaan spiritual, entah itu kekayaan mental, entah itu kekayaan SDM, semua bentuk kekayaan pasti menuntut bayaran yang mahal. Semakin kita mampu membayar mahal, kita semakin kaya raya. Kenapa saya tidak sehebat Raffi Ahmad? Beda bayarannya. Saya kerja paling 8 jam, 5 jam. Raffi Ahmad berapa? 18. 18 jam. Saya dengan Khairul Tanjung, beda bayarannya. Rezekinya ya beda. Dalam keilmuan saya dengan guru-guru saya, beda membayarnya. Kayak gitu loh. Makanya kemudian rezekinya ke ilmu juga beda. Ini. Berarti kayak itu capek nggak? Capek. Capek. Itu. Ya. Karena begini ya. Orang itu ketika punya keinginan, itu hakikatnya dia itu menjadi budak keinginan itu sendiri. Menjadi budaknya. Contoh kayak gini. Kamu punya keinginan punya gelar S1. Tertuntut nggak kamu itu untuk membayar sesuatu? Iya, betul. Betul? Betul. Ya. Kamu pasti tertuntut untuk membayar sesuatu. Pertama, biaya kuliah. Iya. S1. Yang kedua, harus meluangkan waktu. Harus meluangkan tenaga. Harus memeras IQ, memeras intelektual untuk belajar mewadahi ilmu. Iya kan? Iya, betul. Capek kan? Capek. Capek. Ini baru kita punya keinginan untuk mewujudkan yang namanya S1. Nah, ketika kamu itu mau bersusah payah, ya, mau bersusah payah untuk mencapai S1, kamu jadi budaknya apa enggak? Iya, betul. Berarti menjadi budak S1. Mau-maunya mau tinggal tidur, makan. Kok kemudian apa? Bangun jam 3 pagi karena mau ujian, buka buku, belajar. Budak namanya kan? Iya. Itu. Budak. Ayo contoh lain misalkan. Kita itu punya keinginan mengambil profit yang maksimal. Ya kita harus mau jadi budaknya. Apapun yang kita inginkan, kita harus bersedia menjadi budaknya. Kita harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, meluangkan modal. Semuanya harus kita sediakan, kita serahkan untuk mencapai kekayaan tersebut, untuk mencapai impian tersebut. Ini. Jangankanlah S1. Kita pingin beli GoFood aja. Artinya kita pingin menerima makanan, tapi yang kaki kita nggak usah keluar rumah. Tetap di rumah, tapi kemudian makanannya datang. Ini saja mengeluarkan effort yang begitu tinggi. Pertama, ya, kita harus menginstal aplikasi GoFood. Iya. Kemudian mendaftar. Setelah mendaftar apa? Butuh waktu untuk pilih-pilih makanan. Mana makanannya? Setelah ini baru pesan. Ya, baru pesan. Setelah pesan apa? Jelas yang paling utama adalah membayar dengan uang. Kayak gitu. Kalau pakai jalan kaki sendiri,
berarti modal kita adalah capek. Kita nggak usah membayar. Tapi karena menggunakan tenaga pengantar GoFood, mau nggak mau kita bukan cuma membayar makanan, tetapi membayar si pengantarnya. Ya kan? Sudah makin mahal kan? Iya. Ini. Sesudah itu apa? Ada waktu menunggu, disiapkan makanannya. Kita menunggu di rumah, dan lain sebagainya. Jadi, hanya punya keinginan mendapatkan GoFood, kita sudah seperti itu menjadi budaknya. Bersedia menunggu, bersedia membayar, bersedia kemudian milih-milih makanan di aplikasi, bersedia memesan. Itu sebenarnya kita mengeluarkan effort, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan modal, baru punya keinginan menghadirkan makanan dari GoFood. Nah sekarang cita-citamu apa? Pengen jadi orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Sanggup bayarnya? Harus sanggup. Ini capek, nggak ada ya. Lah yang curang itu kan, yang namanya kekayaan itu kan harus dihadirkan dengan daya bayar. Impian juga harus kita hadirkan dengan daya bayar. Kadang kan ada orang kurang ajar. Dia yang punya impian, dia yang ingin kaya, orang lain disuruh membayar. Ada model kayak gitu. Orang lain suruh membayar. Gitu. Namanya pengecut ini. Lah, yang model kayak gini yang namanya pesugihan kepada iblis. Lah iya, dia yang pingin kaya, anaknya yang dikorbankan sebagai tumbal, ya kan? Iya, itu. Yang suruh nanggung penderitaannya itu si anak. Dia yang pingin kaya, tetangganya yang disuruh membayar. Dia yang pingin kaya, orang yang punya hutang yang kemudian dijadikan sebagai korban. Dan seterusnya. Lah, ini yang namanya pesugihan, ya. Pesugihan iblis ini pengecut. Karena apa? Dia itu maunya mengambil, tetapi kemudian dia itu tidak mau membayar, tetapi orang lain yang disuruh membayar. Kira-kira karmanya, dosanya gede apa enggak? Gede banget ya. Jelas itu, nerakanya itu ya. Nerakanya itu jelas kelihatan banget itu. Pesugihan. Terus ada lagi orang yang ya pingin kaya, tapi dia itu pengecut tidak mau bayar banyak. Di samping pesugihan iblis tadi, koruptor sama kan? Iya. Lah iya dia yang pingin kaya, negara yang disuruh rugi, dia nggak mau rugi. Oh iya. Ya kan? Iya. Seharusnya kalau dia pingin kaya ya dia harus membayar dengan tenaga, membayar dengan pekerjaan dan sebagainya, membayar dengan waktu, dengan jerih payah. Koruptor itu sebaliknya loh. Dia pingin kaya, negara yang disuruh membayar dengan kerugian. Kurang ajar kan? Iya. Makanya koruptor sama seperti pelaku pesugihan. Maling juga kayak gitu. Semua bentuk kejahatan seperti itu modelnya. Dia itu punya keinginan, orang lain yang harus membayar. Dia pingin punya HP kok, nggak mau membayar harganya. Akhirnya apa? Begal HP orang. Orang lain yang disuruh rugi. Modelnya itu kan namanya model bangsat kan. Iya. Iya, karena semua bentuk kekayaan itu pasti menuntut yang namanya bayaran yang selevel. Makin kita tinggi kekayaannya, maka bayaran yang harus kita berikan itu juga semakin tinggi. Maka ini ketika orang itu memiliki keinginan, orang tersebut harus bersedia menjadi budak keinginan tersebut. Nyiksa nggak sih? Nyiksa. Nyiksa. Maka ini saya sebut yang namanya kaya itu capek. Capeknya harus bayar. Kayak gitu. Karena setiap keinginan, setiap impian itu menuntut kita untuk membayar. Itu sudah pasti. Maka kalau dalam istilah tasawuf itu disebutkan anta hurrun mimma, ya, saya ulang, anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Wa anta abdun lima anta minhu tami'un. Kamu itu merdeka dari segala hal yang kamu itu putus asa dari hal tersebut. Dan kamu adalah budak dari apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Jadi kita itu bisa merdeka dari sebuah perbudakan
kalau kita itu sudah memutus keinginan tersebut. Contohnya kayak gini ya. Sekarang lagi musim, misalkan iPhone Pro 16 misalkan ya. Tapi sudahlah, saya nggak pengen itu. Saya cukuplah ini pakai iPhone murahan aja, harga 8 juta. Selesai kan? Yeah. Akhirnya apa? Dia tidak dituntut membayar, dia tidak dituntut untuk memberikan, tidak dituntut jerih payah apapun. Itu yang namanya kita itu hurrun mimma anta minhu ayisun. Artinya apa? Kita itu menjadi orang yang merdeka kalau kita itu sudah tidak ada keinginan. Itu. Tapi sebaliknya, kalau kita itu keinginannya tinggi, ya sudah selamanya. Wa anta abdun lima anta minhu tamiun. Kamu itu budak dari apa yang kamu inginkan. Terus diperbudak supaya sampai capek ya. Harus dilakukan. Itu. Maka yang namanya kekayaan sejati, ya, yang namanya kekayaan yang sebenarnya, ya ini ketika hati kita itu terputus dari apa yang kita inginkan. Berarti putus asa penting nggak? Penting nih. Kaya capek, putus asa jadinya penting. Kebalik-balik. Lah iya kan? Yeah. Kita putus asa lah, nggak usah lah. Kita itu beli iPhone 16. Ya sudah, kita merdeka. Tapi kalau kita itu menuruti keinginan iPhone 16, ya sudah, kita harus membayar. Ya kalau membayarnya cash. Kalau cicilan 4 tahun kita loh nyicil iPhone. Jadi budaknya selama 4 tahun. Padahal kalau putus, nggak usah pakai iPhone. Selesai masalah. Itu hakikatnya seperti itu. Maka kehidupan ini membentuk perbudakan. Kalau kita ingin selesai dari perbudakan, ya sudah. Yang namanya putus harapan, yang namanya putus asa dari sebuah harapan, itu adalah bagian dari cara kita memerdekakan diri. Kenapa? Sudah nggak ada kepentingan kok. Itu loh, nggak ada kepentingan. Caranya seperti itu. Tapi kan bukan kemudian putus asa. Ya sudah, gampang nanti saya bahas. Nah ini ya, putus asa. Itu. Kekayaan sejati itu maka disebut walaisal ghina illa anisyai'i labihi. Imam Syafi'i itu mengatakan kekayaan itu adalah saat kita itu sudah tidak perlu apa-apa lagi. Ora butuh. Nah, orang Jawa bilang gitu. Yeah. Sudah nggak butuh. Itu kekayaan sejati. Itu. Illa minasyai'i labihi. Lah sudah nggak memerlukan kok. Kita sudah putus di situ. Ayo. Karena memang yang namanya kekayaan, hakikatnya demikian. Yang namanya kekayaan itu adalah keinginan, dan keinginan mau tidak mau kemudian menjadikan kita itu menjadi budaknya. Makanya yang namanya kaya butuh yang namanya capek. Mau nggak mau, kalau mau kaya, kok tidak mau capek, tidak akan pernah mencapainya. Tidak akan pernah bisa sampai ke level kaya kalau kita tidak mau capek. Kayak gitu. Mau nggak mau, kalau kita ingin pintar, kita harus capek. Lelah. Itu loh. Mau nggak mau, kalau kita ingin hidupnya itu sejahtera, kita harus membayar dengan lelah. Semuanya menuntut bayaran. Lah kalau ingin merdeka mudah. Putus asa saja. Maka bisa jadi loh, orang miskin itu orang merdeka banget loh. Iya kan? Ya, kaya ya nggak punya semangat untuk kaya. Ya. Mereka kaya nggak punya semangat untuk kaya. Itu kan? Ya merdeka. Putus asa dari kekayaan. Sudah selesai. Kemudian apa? Lainnya naik mobil yang Pajero, Sport, Fortuner gagah-gagah. Dia putus asa, sudahlah saya pakai motor bodol aja ini, pakai motor rusak aja nih. Damai kan? Itu karena ya ini kunci kita itu merdeka adalah berputus asa. Itu. Silakan putus asa. Ini. Karena kaya itu betul capek kok. Kita harus sanggup membayarnya. Nah, sekarang apakah berarti orang yang
selalu putus asa, tidak punya keinginan sama sekali, itu berarti orang yang mencapai kekayaan sejati? Tidak juga. Orang itu kalau nggak punya keinginan, repot. Dia nggak bisa berkembang hidupnya. Karena kenapa kita sebagai manusia itu hidupnya itu berkembang? Karena kita itu punya daya tarik, kita itu punya energi untuk menarik, yaitu berupa keinginan. Saya sering ngomong loh, kuda delman itu kerja keras. Tapi karena dia tidak punya kesadaran, tidak punya insting, tidak punya kemauan untuk kaya, apa kemudian ada? Kemudian kuda itu kerjanya mengubah nasibnya? Tidak. Nggak ada. Nasibnya ya cuman apa? Dapat rumput, dapat kandang, ditumpaki, ditunggangi ya, ditunggangi. Cuman itu nasibnya. Dikarenakan apa? Dia nggak ada keinginan untuk kaya. Tapi ternyata Raffi Ahmad, Khairil Tanjung, dia kerja 18 jam menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Karena apa? Ada keinginan. Berarti kalau orang itu kemudian tidak ada keinginan, payah nggak? Payah jadinya. Itu namanya malaikat itu. Nggak ada keinginan apa-apa kok. Mereka seperti robot yang menjalankan tugas. Loh, mau tasbih, membaca tasbih di Baitul Makmur di langit setiap hari berpuluh-puluh ribu. Ya nggak ada efeknya kaya apapun. Jadikan dia masuk surga, ya enggak. Jadikan dia itu kemudian menjadi makhluk yang kaya raya, enggak. Tapi beda dengan manusia. Karena ada keinginan ketika dia membaca tasbih, keinginannya apa? Saya ingin mulia dunia akhirat. Kejadian. Nah, berarti kan kita serba salah kan? Iya. Punya keinginan, ternyata kita menjadi budaknya. Tidak punya keinginan, kita tidak berkembang apa-apa. Ini. Cuman kita harus sadar, betul. Keinginan itulah yang akhirnya menarik kita dalam wujud-wujud keberlimpahan. Akhirnya menghadirkan kita dalam realita-realita keberlimpahan. Itu karena keinginan, adanya keinginan di sini. Maka keinginan itu dosa apa enggak? Enggak. Ya enggak dosa. Maka sudah menjadi sistem alam. Satu sisi kita itu didorong, tapi satu sisi kita itu ditarik. Satu sisi kita disuruh ngegas, satu sisi kita disuruh ngerem. Ini sudah menjadi komponen kehidupan. Makanya satu sisi kita dimerdekakan dengan cara apa? Tidak berkeinginan, tapi sisi lain kita dituntut supaya punya keinginan agar kehidupan kita berubah. Ini kehidupan seperti itu bentuknya. Maka menjadi jebakan semuanya itu. Betul-betul kehidupan itu jebakan. Kita punya keinginan terlalu banyak, obsesi terlalu gede, itu jebakan. Kita bisa betul-betul akhirnya umpama ya, pingin rezeki yang kaya raya. Akhirnya apa? Kita membayar tinggi. Kerjanya full update. Full time dia kerja. Akhirnya apa? Dia kerja mencari rezeki, kesehatannya dikorbankan untuk rezekinya. Lah repot lagi kan jadinya. Tapi kalau dia sudah tidak punya keinginan untuk mengubah hidup, untuk menjadi kaya, ya sudah, dia akhirnya menjadi kuda delman. Lah, hidup tidak ada perubahan. Padahal kita disuruh oleh Allah supaya mengubah hidup. Itu loh. Supaya mengubah hidup. Lah, kalau kita sudah tidak mau mengubah kehidupan, ya sama saja kita seperti kuda. Sama seperti kuda delman itu. Sama seperti hewan-hewan. Martabat kita juga nggak naik. Jebakan lagi kan. Ini kanan dijebak, kiri dijebak. Ini. Lah, di sini. Lah, karena ini kemudian bukan berarti kemudian kita itu merdeka kalau kita itu sudah tidak punya keinginan sama sekali. Tidak. Harus tetap ada keinginan yang harus kita pelihara. Tapi kita harus sadar, semua keinginan itu menuntut kepada kita untuk mewujudkannya. Kita dituntut capek, kita dituntut kerja, kita dituntut modal, dan seterusnya. Kita harus sadar, dan itu adalah bentuk di mana kita itu mengorbankan diri kita untuk keinginan kita loh. Kita harus sadar tapi, ya gitu loh. Lah di sini
kita harus menyadari bahwa iya, keinginan itu memang bikin capek, harus kita bayar. Tapi kita juga harus sadar, tanpa keinginan kita juga tidak berubah. Sebab ini apa? Kita harus punya impian. Tapi impian tersebut adalah impian yang menjadi prioritas kita itu apa? Kita perlu kemudian apa? Mewujudkan impian-impian kita, tetapi impian yang prioritas. Itu. Bukan kemudian semua impian harus diwujudkan. Enggak. Yang prioritas. Kira-kira kita mampu nggak untuk menghandle? Umpama kayak gini ya. Sudah jelas. Keinginan kita itu menjadi seorang profesor. Ini sudah jerih payahnya luar biasa. Lah seorang profesor ini otomatis nggak punya duit. Karena kerjanya juga untuk ilmu. Beda dengan seorang pengusaha. Kok kemudian apa? Ketika seorang profesor ini berkeinginan menjadi seorang pengusaha, ini akan membutuhkan effort yang lebih kuat lagi. Itu loh. Membutuhkan effort yang lebih kuat lagi. Membutuhkan pembayaran, sistem bayaran yang lebih kuat lagi, yang lebih gede lagi. Harus ada capeknya sebagai seorang pengusaha. Nah, ini kalau dua-duanya dijalankan, kira-kira si profesor modar apa enggak? Iya. Modar. Maka harus tahu diri. Kita boleh punya keinginan, karena dengan keinginan tersebut kehidupan kita berubah. Tetapi apa? Jangan semua keinginan harus terwujud, harus kita wujudkan. Kita pilih keinginan yang menjadi prioritas kita saja. Yang lainnya bikinlah putus asa. Maksudnya kayak gitu. Supaya kita nggak rakus. Karena kesehatan kita terbatas, kapasitas kita terbatas, kemauan kita juga terbatas. Serba ada keterbatasan dalam diri kita. Ini. Maka harus ada yang diprioritaskan. Kayak gitu. Tidak semua, biasanya kan kayak gini loh. Orang itu kalau sudah mendapatkan harta, dia itu ingin mencapai tahta. Iya. Itu kebanyakan. Sudah mendapatkan tahta, dia ingin mendapatkan harta. Makanya kan rata-rata loh, pengusaha ya ingin mencapai tahta, akhirnya menjadi politikus. Kayak gitu. Iya, betul. Loh ya, kebanyakan itu ketua-ketua partai kan dari latar belakang pengusaha kan. Iya. Apalagi partai Golkar itu. Semuanya latar belakang pengusaha. Yang sudah mendapatkan tahta di TNI, pingin punya tahta di pemerintahan. Kayak gitu. Artinya ingin menjadi politikus dan lain sebagainya. Yang sudah menjadi ulama, ya terjun ke partai karena punya keinginan menjadi politikus. Jadi orang kalau sudah mendapatkan tahta, dia pingin harta. Kalau sudah mendapatkan harta, dia itu pingin tahta. Nah ini tinggal kita itu melihat. Mampu nggak kita mewujudkannya? Mampu nggak kita membayarnya? Karena apa? Semua keberlimpahan silahkan diambil oleh kita. Oleh Allah, monggo diambil monggo. Tinggal apa? Kamu sanggup nggak membayarnya? Itu. Iya. Nah karena ini, kalau kemudian kita itu sudah mencapai sesuatu hal, kita kemudian punya keinginan untuk mencapai yang lainnya, pikirkan dulu loh. Mampu nggak kita membayarnya? Kalau tidak, satu-satunya jalan, kita itu harus menggunakan ilmunya Imam Syafi'i, walaysal ghina illa ali syai'i la bihi. Tidak ada kekayaan, kecuali kekayaan tersebut adalah wujud dari rasa kita tidak perlu apa-apa. Kayak gitu loh. Tidak perlu apa-apa. Iya, Imam Syafi'i berkata seperti itu. Kekayaan itu ketika kita tidak perlu butuh apa-apa. Tapi ada skala prioritas keinginan yang diperjuangkan habis-habisan oleh Imam Syafi'i. Yakni apa? Beliau punya keinginan sebagai seorang ilmuwan. Ini. Beliau ingin masyhur sebagai ahli ilmu. Sebagai seorang ilmuwan agama Islam. Beliau masyhur ingin sebagai orang alim. Beliau perjuangkan keinginan tersebut habis-habisan. Setelah itu persoalan menjadi pengusaha, persoalan uang, ya, persoalan kehormatan. Beliau kemudian berfatwa, walaysal ghina illa anisyai'i la bihi. Sudah tidak perlu apa-apa, saya nggak perlu apa-apa, saya cukup dengan ilmu. Maka ini kita boleh menggunakan ilmu ini, ilmu kita tidak perlu apa-apa. Tapi ya kita perlu segalanya juga. Maka itu apa? Capek.
apa yang menjadi prioritas kita, yang lainnya itu kemudian nanti saja. Kalau perlu malah kemudian kita putus asa dulu. Kecuali kita itu sudah mampu meyakinkan bahwa saya mampu untuk membayarnya. Karena yang namanya kaya itu adalah capek. Apapun itu menuntut kita untuk membayarnya. Ini apapun keinginan itu loh. Masih ingin kaya? Ya masih lah harus. Karena apa? Kalau kita tidak punya keinginan pun kita cuma jadi kayak kuda delman. Oh iya, iya. Kayak gitu. Betul. Dan jangan salah, kaya itu capek. Miskin itu lebih capek. Loh iya loh. Miskin itu lebih capek karena apa? Dia tidak mampu membayar apa-apa. Oh iya. Iya kan? Iya betul. Akhirnya apa? Punyanya hutang. Tekor jadinya. Ini nggak punya, itu nggak punya, itu nggak punya. Punya keinginan itu nggak bisa, ini nggak bisa. Dia daya bayarnya lemah. Yang terjadi apa? Dia harus membayar dengan perasaan. Ngenes kan? Lah ya cuman pingin bakso, nggak punya uang buat beli bakso. Bayarnya apa? Pakai perasaan. Lah udahlah, nahan nafsu aja. Perasaannya ini loh. Kayak gitu loh. Lihat orang lain lagi belanja di mall. Ya cuman bisa berani lewat di depan mallnya. Aduh kayak apa ya rasanya belanja di mall itu ya. Kayak gitu. Aduh rasanya gimana ya kalau punya rumah seperti. Dia selalu membayar dengan perasaan. Ini. Maka kaya itu betul capek. Tapi miskin itu lebih capek. Pilih mana? Kaya. Nah itu. Jadi kita harus konsekuen membayarnya. Kekayaan harus kita bayar dengan jerih payah, dengan modal dan seterusnya. Sadar kita menjadi budak. Sadar kita harus membayar. Karena apa? Daripada kejebak miskin, kita malah nanti membayarnya dengan hal yang lain. Dengan perasaan, dengan kesabaran, dengan stroke, dengan pusing kepala, dengan harga diri, dan seterusnya. Karena ya kondisinya orang miskin ya susah untuk mulia. Ya gitu loh. Nah ini jadi kita harus sadar itu. Nggak ada pilihan lain. Hidup itu akhirnya nggak ada pilihan lain. Miskin, ya capek. Tapi ternyata memilih melarat pun. Gimana? Salah ngomong ya. Kaya itu capek. Tetapi memilih melarat pun itu bukan pilihan. Karena pilihan itu, ternyata melarat itu jauh lebih capek.